Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين ثم إلى أرواح أمواتنا وأموات المسلمين خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب المبارك أن الله يغفر له ولوالديه وجميع مشايخه وأن الله ينفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah wa walah, amma ba'du. Para jamaah Masjid Al-Manar yang dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan kajian kita hadis Riyadhus Shalihin, hadis yang ke-7. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas doa semuanya. Al-Fakir bersama jemaah, Allah berikan umrahnya dimudahkan, dilancarkan, dan dari Makkah dan Madinah di tempat ijabah doa. Al-Fakir mendoakan semuanya yang hadir di sini, mudah-mudahan bisa nyusul ke sana. Amin ya rabbal alamin. Ini siang siap kita ngaji lagi? Siap ngaji lagi? Udah ngaji belum? Udah ngopi? Bismillahirrahmanirrahim. Anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ghada ila al-masjidi aw raha a'adda Allah lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wa alihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man ghada ila al-masjidi aw raha a'adda Allah lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha. Muttafaqun alaih. Rasulullah bersabda, siapa orang yang berjalan ke masjid, pergi ke masjid di waktu pagi, auraha, atau pergi ke masjid di waktu sore, a'addallahu lahu fil jannati nuzulan, Allah akan hidangkan bagi dia hidangan makanan lezat yang ada di syurga. Kullama ghada aw raha, selama dia masih mau ke masjid di waktu pagi atau sore. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya. Intinya hadis ini bilang sebisa mungkin kita ke masjid. Pagi kita kerja, ulang sore, maghrib ke isya ke berjamaah gitu. Yang kerjanya malam umpamanya ada kan, umpamanya malam kerjanya, maka siangnya sorenya ke masjid. Jangan sampai ke masjid enggak
ngaji kagak, dekat sama orang-orang soleh enggak, hidupnya ngambang nanti, bias, gak pernah tenang, masalah terus, sedih adanya. Man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa orang yang jauh dari saya, berarti kalau jauh dari masjid sama, jauh dari mushola sama, jauh dari majelis taklim sama, jauh dari orang-orang sama, itu jauh dari Allah. Apa Allah bilang? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya hidupnya akan dhanka. Kalau dhanka itu di atasnya sial dan apes, ada aja masalah, gak tenang, takut, khawatir. Nah, ciri kalau hidup itu barokah, dia tenang aja, sekalipun masalah mah ada aja tapi pegangannya iman, tenang ya. Gaji mah gak usah banyak-banyak, asal 30 juta sebulan, tenang itu masalah. Nah ini jamaah, ada satu hadis lagi, apabila kalian melihat ada orang yang suka bolak-balik ke masjid, maksudnya aktif gitu ya, maka saksikanlah dia adalah orang baik. Ntar tambah lagi tuh kebaikan bagi dia ketika dia wafat. Ada kesunahan mentashhid. Jamaah yang dimuliakan Allah, almarhum selama hidupnya, kita yakin, kita menyaksikan rajin sholat di masjid, rajin menghadiri majelis taklim, bolak-balik ke masjid. Maka ishhadu bi annahu min ahlil khair, saksikanlah beliau ini adalah orang yang baik. 40 orang mengatakan dia orang baik, udah masuk surga insyaallah. Tapi jangan lupa, kalau nggak punya utang, kalau utangnya masih ada sangkutan, ya kecantol, belum masuk belum. Makanya utusan dari keluarga, sambutan kong apabila almarhum almarhumah punya urusan sangkutan utang piutang, maka tolong hubungi kami akan selesaikan secara kekeluargaan. Tuh utang dia berapa banyak nih, jadi wakil dari keluarga mengatakan seperti itu, maka almarhum udah langsung bebas, karena udah taukil, udah mewakilkan kepada yang hidup. Betul nggak Dan betul nggak Dan? Iya. Nah sekarang utang kita berbentuk fisik, materi. Tadi ada wakil dari keluarga, bapak ibu, almarhum kalau ada utang, sangkutan janji, tolong hubungi kami. Itu bebas tuh almarhum, udah diwakilkan namanya yang hidup. Jelas ya? Kalau kita punya utang sholat, nah ini yang repot. Utang puasa, dari akil balik 15 tahun, banyak ninggal sholat, ninggal puasa. Istri yang sebadan kagak ngerti, anak apalagi, orang tua udah wafat duluan, siapa yang mau nanggung? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali yang dihisab nanti di akhirat, sholat. Siapa guru kamu? Nggak ditanya dia. Berapa kali kamu haji? Nggak ditanya. Berapa kali kamu umroh? Kagak ditanya. Istri kamu berapa? Apalagi urusan? Nggak ditanya. Sholatnya. Dalam hadis dikatakan, apabila sholatnya bagus, semua amalannya bagus, Bang Bejo. Apabila sholatnya bolong-bolong, ya semuanya rembes. Lihat perahu. Dul, mau kawin tidur aja lu, doain jamaah.
Minggu besok mau nikah beliau. Saya bersyukur banget, ternyata jodohnya perempuan, ya Allah. Mungkin nanti jemaah diundang bikin acara 2 gewat ya. Besok di rumah istrinya. Minggu selebihnya nanti kita tunggu aja tanggalnya. Orang mah mau nikah gitu ya, sebulan dipingit, seminggu dah. Nggak boleh kemana-mana. Kalau dia harus kemana-mana dia. Tutupin. Mudah-mudahan acaranya lancar, ya, berkah. Nah ini jamaah yang dimuliakan Allah. Yang ditanya sholat. Makanya saya pesen kagak bosen-bosennya saya ngomong di sini kong. Kagak bosen-bosen saya mau ngomong. Baik yang udah sampun sepuh, baik yang sepantar, yang di bawah kita, dari mulai sekarang kodok sholatnya, kodok. Kalau nggak mau kodok sholatnya, ente banyakin sholat sunnah. Jelas sih, lihat bahtera, lihat perahu, bolong 1 masih aman, bolong 2 masih aman, lah banyak bolongnya kerendam. Itulah gambaran sosok manusia. Iza mat mal mayyitu fi qabrih illa kal ghariqil mughawwis. Tidaklah sosok seorang jenazah di dalam kuburnya kecuali mirip seperti orang yang sedang kelelep tenggelam di lautan. Apa sabda Rasulullah? Yantaziru da'watan min abihi au ummi. Dia senantiasa menunggu doa dari orang tuanya, ayah ibunya, au akhi thiqatih, teman-temannya, saudaranya. Dia nunggu. Fa iza lahiqatahu, apabila doa sampai kepada almarhumah, kiriman Fatihah, kiriman Yasin, kiriman haul, kiriman semua pahala, kana ahabba minad dunya wa ma fiha. Seandainya almarhum disuruh balik lagi ke dunia, dikasih isi dunia semuanya, nggak mau. Maunya itu aja tuh, pahala doa. Ya Allah, lah kita yang di dunia pengen banget dunia, ya wajar, belum ngerasain mati. Karena mati tumben, orang mati tumben nggak balik lagi tuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah pulang ke rahmatullah fulan si fulan, lah tumben mati, ya emang kagak balik lagi. Nah kalau kita pulang kampung bisa balik lagi kemana? Pulang kampung ke kuburan kagak bisa balik lagi, mumpung masih diingetin. Yuk barang-barang. Kalau kodok puasanya belum, mulai dari sekarang. Jangan nunggu nanti umur 60, jangan. Kalau hidup, kalau kagak, mulai dari Senin Kamis aja. Setiap hari Senin puasa, niatnya kodok dulu yang meninggal Ramadan. Hari Kamis niat puasa, tapi jangan dibarengin sama sunnah, 1 aja. Malam Kamis, ya Allah besok saya niat puasa untuk kodok Ramadan yang pernah saya tinggalkan. Besok hari Senin, malamnya niat, besok saya niat puasa. Jangan pakai sekalian Allah ya puasa sunnah nih ya. Nggak usah. Perhitungan namanya. Sebab yang wajib tidak boleh dibarengi dengan yang sunnah. Assalamualaikum. Umpamanya kita sholat johor. Berapa rakaat? Qabliyah zuhur kan sebenarnya 4 rakaat, ya kan? Nah, sekarang sholat johor. Usolli fardhu zuhri bla 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 sampai Allah, dalam hati kita, ya Allah saya niat sholat zuhur 4 rakaat sekalian dahulu lah sama qabliyah johor tadi 4 kan sama juga 4 juga sah nggak nah begitu. Jadi semua kudu ada ilmunya. Ada lagi orang tempo hari dikasih tahu berulang-ulang kali kagak ngerti juga. Ya kalau bahasa babak saya ini enaknya kupingnya dibom nih, Pak. Jadi dia demen banget ngasih tahu temennya.
Kalau habis mandi junub, lu sholat nggak usah wudu lagi. Coba itu. Habis mandi junub, mau sholat nggak usah wudu lagi, langsung sholat. Gitu di, kan PA ya. Kalau pakai logika masih ada masuk logika nih. Mandi junub ngangkat hadas besar. Betul nggak? Saya ulang, mandi junub ngangkat hadas besar. Justru itu, kalau mandi junub ngangkat hadas besar, otomatis hadas kecil keangkat. Jadi lu habis mandi junub jangan uduk lagi, langsung sholat. Kata dia, bokir. Nggak bisa. Agama bukan sekedar pakai logika, pakai ilmu dan iman. Lihat, salah satu syarat rukun wudu adalah niat. Nawaitul wudu'a rafil hadasil asghar fardhan lillahi ta'ala. Niatnya aja kagak, niatnya mandi junub, nawaitul ghusla, itu nggak kesebut. Rukun yang terakhir deh, rukun wudu tertib. Yang wajib nih, muka, tangan, rambut, kaki, betul? Kalau mandi junub ada nggak tertib begitu? Kagak ada, langsung jebar-jebur. Kesimpulannya, orang yang mandi junub, begitu dia mau sholat, wajiblah wudu lagi. Begitu jelas. Jangan katanya. Kan tahu nomor HP aneh, tanya di malu bertanya, malu-maluin itu. Apalagi ngomong sama mertua, so tahu banget ya mah. Saya kan ngajem Ustadz. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah. Saya ulang sekali lagi, ayo mulai dari sekarang banyakin kodok sholat nih, kodok puasanya. Hadis yang ke-8. Sampai sini ada pertanyaan nggak sebelum kita masuk? Nggak ada pertanyaan? Ya, paham? Anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nisa'al muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin. Dari sahabat Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nisa'al muslimat, wahai para wanita muslim, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syad. Janganlah seorang tetangga merendahkan, menghina, menyepelekan seorang tetangga kepada tetangga lainnya yang sedekah sekalipun cuma sekedar kikil kambing. Tahu kikil nggak? Kikil, Bang Bejo, kikil, tahu? Ada orang masak sayur kikil, betul ya? Kikil, kalau kikil diapain? Iya, tahu saya. Maksudnya masakannya jenis apa tuh, diapain tuh? Di tongseng ya? Tongseng ya? Dioseng. Itu kikil kan bukan daging ya? Iya kan? Nah, kalau di sini mah kikil selera, iya. Ya, mantan santri ketemu susah emang makanan gua. Santri dikasih daging ya nambah dia makan. Nah, tapi kalau di sono daging, masih makan daging, apalagi daging yang nempel di tulangnya, enaknya luar biasa. Kikil
Kalau budaya sini sih masih bagus, ngasih kikil mah luar biasa, enak begitu, orang banyak suka. Kalau tradisi di Saudi dan sebagainya ngasih kikil itu kayak udah orang miskin banget itu mah. Waalaikumsalam Bu, ini sedikit tongseng kikil. Lu miskin amat kasih gua kikil, aja nggak boleh begitu. Kalau sekarang begini, umpama orang masak rendang, ngasih kita rendang yang pecahan-pecahan tuh, sisanya. Orang niatnya baik, jangan sekali-kali dihina, jangan sekali-kali dijelekin. Mungkin dia bisanya itu, gitu. Kuah rendang aja enak banget ya, pakai nasi. Jangan kata kuah rendang pakai nasi, sampai gagang pacul pakai kuah rendang enak sih. Saking laparnya. Itulah sabda Rasulullah. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nar, takutlah kalian kepada neraka walau bisyikki tamratin, sekalipun dengan sepotong korma. Bang Bejo, korma tahu korma? Korma gedenya semana gedenya? Semelinjo daya. Korma yang paling gede tahu nggak? Dan korma apa? Mejol namanya. Kalau ajwa mahal, itu yang biasa dikonsumsi oleh Rasulullah kan. Nah, ini bentuknya nggak hitam dan kecoklatan tapi paling gede, kayak belimbing wuluh. Gede tuh, namanya korma mejol. Belah dua dah tuh. Itu kan kecil, apalagi korma ajwa kan, belah dua. Kasih orang yang membutuhkan. Neraka takut sama orang yang sedekah begitu. Itu korma dipotong, kata Nabi, sedekah. Takutlah kamu dengan neraka dengan sedekah sepotong korma, apalagi sebungkus nasi, apalagi pakai tempe mendoan, apalagi orek, kikil, karo endok, endah semuanya. Intinya sedekah itu semampunya kita. Kita pengen sedekah, adalah orang-orang yang imannya iman langit. Punya uang 1 juta, ada orang susah dikasih 1 juta-1 jutanya, orang langit. Kita nggak bisa begitu, punya uang 1 juta-1 jutanya. Gue mau yakin tawakal tu Allah, bener, tapi iman kita belum sampai situ. Kiai yang begitu 1 juta dikasih mah, ya itu udah kecukupan. Anak belum kita mah, susu belum, pendaringan belum, 1 juta dikasih semuanya kita tawakal. Iya bini nyap-nyap, ya. Lu ngaji di mana? Sampai gitu-gitu amat. Assalamualaikum. Ma orang ajar banget, ma bini pelitnya 17 setan. Bini orang lu bercandain, sama gua lu tempur mulu. Ada di situ, di sini ada. Ada aja ya. Nah ini jamaah, jadi jangan suka menyepelekan ya, jangan. Ada orang, kita kan ngerti ya, ngerti batu cincin, batu permata gitu. Setelah tausiah, ada seorang kakek dia ngeliat kita pakai batu cincin itu. Satu daerah lah, dia pakai cincin gede banget, udah gede, merah, palsu lagi, ikatannya alpaka. Dibilang begini, Ustaz, sini Ustaz, ini cincin engkong buat Ustaz. Banyak yang nawar Ustaz, engkong kagak kasih. Ini buat Ustaz biar manfaat. Kita ngelihat aja ceneh, ya. Ngerti ceneh nggak? Ogah sebenarnya mah. Kita suka pakai yang biasa. Kalau gede-gede banget begitu orang serem. Kalau Jawa mungkin komandan bisa tuh, ya. Yang kedua palsu lagi. Yang ketiga ikatannya oplak.
Yang keempat alafaka, agar yang bermutu gitu maksudnya. Tapi ingat, sedekahnya itu dari hati yang tulus. Kita nggak mau dosa kita, nggak akhlak kita. Ibarat gayung bersambut. Alhamdulillah, terima kasih kong, ini indah banget, tidak begitu. Padahal sampai rumah nggak kita pakai, tapi udah memuliakan orang yang sedekah. Gitu. Satu saat pasti ada manfaatnya. Ada jemaah bertamu ke rumah, kayaknya cocok nih gue kasih itu. Ini jadi double manfaat. Jengkol, kancing lepis, nah, itu kan bau ya. Bau aja tempo hari nyamain daging harganya sekilo hampir cepet. Jengkol, bagaimana jengkol wangi itu mah. Saya nggak suka jengkol, nggak suka. Tapi orang tahu saya orang Betawi, lama di Betawi, dikasihlah ini rendang jengkol. Dulu lagi SD doko banget saya, saking kejengkolan saya jadi trauma gitu. Tempo hari semangkok rendang jengkol, dahsyat nih. Mudah-mudahan Pak Ustadz suka ya. Emang ini yang saya tunggu nih. Ya Allah, alhamdulillah, terima kasih. Padahal kita suka nggak? Enggak. Tapi di depan yang ngasih, layaknya orang yang sangat suka. Selebihnya jangan dibuang, mubazir. Kasihlah yang manfaat. Kasih Ustadz Ridwan. Itulah akhlak. Sampai kikil aja kikil, kata Nabi, jangan. Sampai sini jelas? Alhamdulillah. Yang kesembilan, anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-iman bid'un wa sab'una atau bid'un wa sittuna syu'batan فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, al-iman bid'un wa sab'una atau bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu ada 70 cabang atau 60 cabang, kurang lebih. Jadi tingkatan gitu ya. Iman itu ada 70 tingkat lah gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, paling tinggi mana nih? Kalau kita mau naikin derajat iman kita. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah. Maka yang paling utama iman itu adalah perbanyak la ilaha illallah. Jadi orang yang baca la ilaha illallah itu imannya lebih cepat stabil. 70 cabang, cabang paling tinggi la ilaha illallah. Nah, yang paling rendah wa adnaha, dan iman yang paling rendah imatatul adza 'anil tariq, menyingkirkan duri dari jalanan agar orang tidak kena. Masya Allah. Wal haya syu'batun minal iman, dan haya, malu. Malu itu bukan malu kita malu-malu kucing, bukan. Artinya kita malu untuk berbuat maksiat. Malu kita kagak berhijab. Malu kita masih pakai celana pendek di atas lutut. Malu kita udah umur sepuh masih aja di warung ono, warung doyong main gaple. Udah umur segini malu kita kagak ke musola. Udah umur segitu malu kita nggak ngaji. Nah, itu malunya iman. Tapi kalau umpamanya Ustadz Odi, Ustadz Fadol Ustadz jadi imam, malu nah, itu malunya bukan malu iman, malu kucing. Kalau bisa bacaan kita bagus, tampil ke depan. Gitu.
Bang Haji Murdo, silakan pimpin tahlil. Bisa, jangan dah, yang lain aja. Kagak ada, cuma antum doang ini. Jangan malu, gitu. Ini jamaah yang dimuliakan Allah. Tapi tidak ada amalan yang lebih hebat pahalanya daripada hadir majlis ilmu. Masya Allah. Suatu saat ketika Isra dan Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipertontonkan semua alam-alam neraka dan alam-alam syurga. Ada penghuni neraka yang lidahnya ditarik panjang, digunting-gunting sama gunting raksasa malaikat, berdarah-darah, dipukul, ditumbuk, begitu hancur dibikin baru lagi. Ditanya oleh Rasulullah, itu kenapa diazab seperti itu? Dialah orang yang tukang fitnah, tukang ngadu domba, gibah, dengki di dunia begitu. Di sono diperlihatkan lagi ada seorang lelaki yang dari duburnya ditusuk tombak dari api neraka, otaknya meleleh. Itu contoh apa, malaikat? Itu contoh LGBT, orang yang suka dengan sesama, jelas di situ. Ada lagi yang begini, yang begitu, yang begini begitu. Di alam surga pun dilihatin semua penghuni surga. Ketika menuju Sidratul Muntaha, Rasulullah melihat semua malaikat. Malaikat itu ilustrasinya di dalam hadis itu seperti kuda. Kayak apa? Kayak apa? Bang Soleh, kayak apa bang? Buruk, kuda, buruk. Malaikat seperti kuda, buruk dikata. Kuda, ya. Dia punya sayap dua, berkepala manusia. Di sayapnya itu ada bulu-bulu, bulunya itu berbentuk kepala manusia. Dia adalah pasukannya malaikat itu. Kira-kira seperti itu. Saudara, Rasulullah melihat ada sosok malaikat yang bentuknya beda. Tangannya 10, jarinya ada 10. Tangannya tangannya 1000, jarinya ada 1000. Lah, tumben ini malaikat beda sendiri. Datanglah Rasulullah kepada itu malaikat. Wahai malaikat, aku melihat tubuhmu beda dengan yang lainnya. Apa tugasmu yang diembankan oleh Allah kepada dirimu? Maka malaikat menjawab, duhai Muhammad, ketahuilah, tanganku ada 1000, jariku ada 1000. Aku diberikan mandat oleh Allah untuk menghitung setiap tetes air hujan yang jatuh ke muka bumi dari awal penciptaan langit dan bumi sampai akhir zaman. Semua tetesan air hujan tidak lepas daripada perhitunganku. Masya Allah. Allahu Akbar. Bukan hujannya, bukan. Hujannya di seluruh dunia, setiap tetesnya terhitung sama malaikat. Takjub Rasulullah. Kalau bahasa kita, boten-boten aja sih dihitungin ya. Bukan boten-boten. Itulah kekuasaan Allah. Lah kalau malaikat ngitung tetes air hujan aja bisa, apalagi dosa-dosa kita, gitu maksudnya. Baiklah malaikat, terima kasih. Aku izin melanjutkan perjalananku Sidratul Muntaha. Istanna suwayya ya Rasulullah. Tunggu sebentar duhai Rasul. Ada apa malaikat? Ketahuilah, ada satu amalan yang dilakukan oleh seorang umatmu. Saking besarnya pahala amalan itu, saking besarnya karunia amalan seorang umatmu melakukan amalan itu, aku tidak sanggup menghitungnya. Masya Allah. Itu malaikat kerjanya apa tadi? Malaikat kerjanya apa? Ngitung tetes air
dari awal sampai akhir bisa dihitung. Ada umatnya Rasulullah melaksanakan satu amalan diganjar oleh Allah pahalanya itu malaikat nggak bisa ngitung, saking banyaknya, luar biasa. Amalan apa itu wahai malaikat? Hadirnya umatmu di majlis ilmu, ketika pulang dihapus dosanya 60 tahun lebih afdal daripada ibadah. Allah berikan ganjaran karunia yang aku tidak bisa menghitung pahalanya. Subhanallah, Masya Allah. Dua golongan manusia yang terbaik, tidak ada golongan di dunia yang paling baik dari dua golongan ini. Al-alim wal muta'allim, orang yang belajar ilmu pengetahuan dan orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan. Artinya apa? Orang yang masuk ke lingkaran majlis ilmu itu adalah orang yang paling baik. Jadi bukan ustadz. Dah kalau ustadz kagak ngajar mancing terus ustadz apaan? Jadi bukan sekedar pegawai, pengusaha, pedagang, pebisnis, lawyer, apapun dia, masuk majlis taklim, masuk golongan yang paling hebat. Jelas? Jelas? Masya Allah. Saudara yang dimuliakan Allah, mumpung masih ada umur, manfaatkan untuk kebaikan. Tempo hari di Madinah ada satu kloter kita duduk bareng sama kita sejajar. Habis sholat duduk aja, kita balik dia masih duduk aja. Rupanya sampai subuh di situ juga. Ketahuan meninggal. Ya Allah ya Karim. Bagus masih. Seorang itu akan diwafatkan tergantung kebiasaan hidupnya. Kata Imam Al-Munawi begitu. Rupanya kata tetangganya emang di rumah tuh emang demen itikaf di masjid. Wafatnya lagi itikaf. Waduh, kata Odi, gua kabel mulu ini. Ya paling kagak ancar-ancar manti kesetrum ini ya kan. Bukan itu kan, mau kabel, mau pulpen, mau jahitan, mau di mana-mana, itu kan kerjaan. Iya. Kerjaan ibadah bukan? Ibadah. Kerjaan perintah Al-Qur'an bukan? Perintah. Di luar dari itu. Kerja kelar, kemana lu pergi itu? Yang manfaat boleh, tapi selama masih masuk lingkaran majlis ilmu, insyaallah husnul khatimah. Udah paling cakep udah paling cakep. Contohnya Bang Erwin hadir ke majlis ilmu, dia karena kagak enak sama Bang Haji Murdo mau. Umpamanya dia elah gua tahuan gua ngopi sono warung Ece kan gitu ya. Ngaji mulu kayak wali gitu. Dapat kagak gini-gini aja hidup ya. Akhirnya ngaji karena kagak enak. Bang Haji Murdo ngajinya karena Allah umpamanya, ikhlas. Maka sekalipun Bang Erwin ngajinya kurang ikhlas karena kebawa arus, pahalanya sama luar biasa. Bang Asep hadir majlis ilmu, iya kan? Bukan karena kebawa arus, bukan, emang menghindari. Umpama ada lagi umpamanya yang hadir majlis ilmu, majlis taklim dan tidur. Orang tidur kan capek ya, wajar. Dari mulai Al-Fatihah, dari mulai ngaji sampai doa, dia capek tidur, gak ngadirin apa-apa. Pahalanya sama persis dengan yang melek. Hebatnya luar biasa. Lah, kalau begitu apa bedanya dong? Masa enak yang ngaji karena kebawa arus,
yang ngaji karena pelarian, yang ngaji karena tidur. Begini. Semuanya dapat pahalanya sama. 60 tahun Allah hapuskan dosa kita. Lebih afdal dari ibadah 60 tahun. Lebih afdal dari sholat 1000 rakaat. Lebih mulia daripada menjenguk orang sakit 1000 orang sakit. Sama semuanya. Tapi bedanya satu. Yang ke bawah arus model Bang Erwin, biasanya kata ulama ngajinya nggak istiqomah gitu. Bang Odi, Bang Asep, karena pelarian ya kan, karena macam-macam. Ntar satu saat anteng tenang dia ngaji. Umpama nih contoh, yang tidur dia kan nggak dapat apa tuh yang tidur, ya kan? Kemungkinan kecil udah pasti nggak dapat ilmu lah, ya kan? Kecuali dia wali. Begitu bangun dia tahu aja. Nah ini jamaah, saking hebatnya, apapun motif kita ngaji, insya Allah sama barokahnya. Oleh sebab itu, mumpung kita masih ada umur, manfaatkan waktu kita untuk sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dul, tadi videoin nggak? Videoin? Ya. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din wa a'li kalimataka ila yaumiddin wa nfurna ala jami'i a'da'id-din nasran aziza wa khzulhum khizlanan kabira wa dammirhum tadmiran syadida wa dabbirhum tadbira waj'alhum haba'an mansura waj'alhum minal akhsarina a'mala wa qina syarral aswa wa syarral 'ida wa syarrad da wa la taj'alna mahallan lil balwa wa la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin wa akhrijna minhum salimin ghanimin wa najjina minhum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.